Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan wakaf hasan dan wakaf qobi. Baik, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan wakaf hasan? Wakaf hasan itu ialah kalam yang sempurna secara zatnya tapi tidak tergantung dengan lafaz setelahnya, baik secara lafaz ataupun maknanya. Adapun yang dikatakan dengan wakaf hasan itu karena memberikan faidah atau makna yang dianggap bagus. Jika wakaf pada lafaz tersebut, hukumnya adalah boleh wakaf pada lafaz tersebut. Adapun ibtidah itu adalah memulai dengan lafaz setelahnya. Jika selain berada di ujung ayat, contoh dengan memulai bismillah, baiknya dilanjutkan menjadi bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, jika berada di ujung ayat dan tidak takut disalahpahami makna selain yang dikehendaki, contoh alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Dikarenakan wakaf di ujung ayat itu hukumnya sunnah, wakaf di lafaz tersebut tidak memberikan salah arti atau makna yang tidak dikehendaki, maka dari itu dianggap wakaf itu sangat bagus. Pendapat ini merupakan pendapat yang unggul dari Imam Ibnu Al-Jazari. Contoh lain dari lafaz surah Al-Fat ayat 9, bismillahirrahmanirrahim, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'aziruhu wa tuwakkiruhu, berhenti dan dilanjutkan lafaz setelahnya atau ibtidah, wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wakaf di ujung ayat yang terdapat pada surah Al-Fil ayat 2 dan 3, alam yaj'al kaidahum fi tawdlil. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat bagi ulama-ulama, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu tidak diperbolehkan wakaf, melainkan harus membaca wasol dengan ayat setelahnya, karena menganggapnya termasuk dalam wakaf qobi. Contohnya seperti ini, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim toiron ababil. Yang kedua itu yaitu boleh wakaf dengan syarat pembaca langsung melanjutkan bacaannya tanpa memotong dan meninggalkannya. Wakaf pada ujung ayat itu adalah sunnah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Dan yang terakhir, boleh wakaf namun tidak boleh memulai kembali dengan ayat setelahnya, melainkan pembaca itu mewakafkan bacaannya dengan mempertimbangkan di mana ujung ayat yang akan diwakafkan. Terus contohnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, berhenti dan dibaca wasol, dibaca dengan lafaz sebelumnya, fi tadlil wa arsala alaihim toiron ababil. Itu ialah pendapat dari beberapa ulama. Tinggal bagaimana cocoknya. Apabila cocok dengan mewakafkan atau mewasolkan, itu diperbolehkan, tinggal dipakai di mana saat kita membutuhkan. Dan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengertian wakaf qobi. Wakaf qobi itu ialah wakaf pada suatu kalimat yang tidak sempurna dalam kalimat itu sendiri karena keterkaitannya dengan kalimat selanjutnya, baik dari segi lafaz dan maknanya.
sehingga memberikan makna yang tidak sesuai atau tidak maksud. Wakaf tersebut dapat dikatakan rusak atau wakaf yang gagal. Kenapa dinamakan wakaf hobi? Wakaf hobi itu wakaf yang jelek dikarenakan mengapa? Karena pada wakaf tersebut belum sampai pada makna yang benar atau jelas. Itu malah nanti akan memberikan artian atau makna yang salah. Dalam wakaf hobi ini ada pengecualian. Pengecualiannya itu apabila berhenti karena darurat. Dikatakan darurat apabila membaca kehabisan napas ataupun bersin, maka hal tersebut diperbolehkan. Lalu engkau memiliki beberapa kata sebelumnya untuk tidak agar tidak merusak makna, sehingga maksud dan tujuan ayat tersebut tercapai. Jika terpaksa berhenti di tengah-tengah ayat, bagaimana Mas? Itu pertanyaan yang sangat umum ya. Nah, jadi jika berhenti di tengah-tengah ayat, maka mulailah pada kalimat setelahnya. Jika pantas dimulai dari situ, itu diperbolehkan. Nah, adapun jika tidak pantas dalam segi maknanya atau artinya, maka sang pembaca itu harus mengulangi dari lafaz sebelumnya. Wakaf memiliki beberapa gambaran. Wakaf itu ada yang pada kalimat tidak dapat dipahami maknanya karena sebab masih berkaitan dengan erat dengan kalimat setelahnya, baik secara lafaz ataupun arti makna. Itu bisa dicontohkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita berhenti di tengah kalimat Bismillah, itu artinya kita menjadikan kalam Allah tidak dapat dipahami. Karena itu wakaf pada kalimat yang tidak dapat dipahami maknanya itu tidak diperbolehkan. Sekian pembahasan tentang wakaf hasan dan wakaf hobi. Semoga memberikan manfaat kepada diri saya sendiri maupun bagi yang menonton video ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.